Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pemirsa, kita melanjutkan mengaji, memahami isi Al-Quran. Yang dibaca sekarang suratnya masih surat Al-A'raf, juznya juz 9, dan ayatnya yaitu ayat 148. Mari harap disiapkan Qurannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takhadha qaumu Musa min ba'dihi min khulyihim islan jasadan lahu khuwara. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila itakhaduhu wa kanu dhalimin. Wa takhadha qaumu Musa min ba'dihi. Kaumnya Musa, ya, kaumnya Musa setelah ditinggalkan Musa untuk pergi menyendiri di Bukit Tur atas perintah Allah tadi, lalu kaumnya Musa itu yang dipimpin Harun pada waktu mestinya begitu. Wa takhadha ulihim islan jasadan lahu kuwaro. Membuat patung dari emas, ya, patung anak sapi dari emas, ya, yang bisa bersuara. Makanya kan watakhoda ini nih, membuat uliyihim dari perhiasan-perhiasan itu islan patung anak sapi jasadan dalam bentuk, ya, bentuk ada jasadnya begitu, ada badannya begitu, lahu waro, dan itu dapat bersuara untuk disembah gitu. Jadi patung itu ya bagaimana ya, dalam pembuatannya itu ada lubang begitulah. Kalau kena angin itu lalu ada bisa bersuara, ya, seperti sempritan itu. Nah, kalau orang-orang itu menyembah patung itu, nah, kebetulan ada angin yang lewat, angin yang mengalir ke situ, nah itu bersuara. Jadi seolah-olah itu dikatakan, wah, Tuhannya bisa menjawab apa permintaan mereka itu, nah, begitu loh. Padahal itu hanya suara, karena memang ada lubang di patung itu, kena angin lalu bersuara. Tapi bisa dianggap mereka itu suaranya Tuhan yang bisa menjawab dia itu loh. Padahal ayat berikutnya, alam yarau annahu la yukallimuhum. Mereka itu tidak tahu bahwa sebetulnya setan-setan ataupun sembahan mereka itu tidak bisa berkata kepada mereka. Ya toh, patung tuh ya tidak bisa bicara apa-apa pada yang menyembah itu. Wala yahdihim sabila, dan juga tidak bisa memberi tunjuk jalan, tidak bisa. Tapi toh mereka sembah, gitu. Ittakhadhu, maka dia menyembahnya juga. Wa kanu dhalimin, lah, orang yang menyembah patung anak sapi itu yang dibuat dari emas itu termasuk orang zalim. Nah, yang membuat patung itu siapa ini? Itu namanya Musa Samiri. Nah, sama-sama Musa tapi tambah Samiri. Dia itu mengumpulkan perhiasan dari perempuan-perempuan Bani Israel itu, yang kafir-kafir itu, lalu dicor, dibuat patung bentuk sapi kecil, anak sapi itu, ya, bentuknya anak sapi yang ada lubangnya lalu dapat bersuara tadi itu, lalu disembah lah begitu. Lalu menjadikan orang yang menyembah itu dikatakan orang yang zalim. Orang dia itu tidak bisa omong, tidak bisa memberi petunjuk jalan, kok disembah? Zalim itu orang seperti itu. Walama sukita fi aidihim wara'au annahum qad dallu qalu
la ilam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khosirin. Walama sukita fi aidihim, setelah mereka itu menyesali perbuatannya yang dilakukan oleh mereka itu, oleh tangan-tangan mereka itu yang membuat patung lalu disembah itu. Wara'au, dan mereka itu mengetahui annahum qabdalu, sudah mereka itu sesat, menyesali karena sudah tahu bahwa itu sesat gitu. Lalu mereka berdoa pada Allah, qalu la ilam yarhamna, jika Allah tidak beri kasih sayang pada kami, Rabbuna Tuhan kami, jadi jika Tuhan kami Allah tidak memberikan rasa kasih sayang kepada kami gitu, wa yaghfir lana, dan tidak mengampuni kami atas dosa-dosa kami menyembah anak sapi tadi, lanakunanna minal khosirin, sungguh kami termasuk orang yang rugi. Jadi dia itu sebenarnya tahu bahwa yang disembah itu tidak bisa ngomong, tidak bisa menunjukkan jalan, ya. Lalu dia menyesal. Lalu setelah menyesal itu, lalu itu berdoa tadi, jika Allah tidak memberi rahmat padaku, tidak memberi kasih sayang padaku, dan tidak mengampuni aku, sungguh kami ini menjadi orang yang rugi. Nah, itulah yang dilakukan Bani Israel seperti itu. Walamma raja'a Musa ila qaumihi wa bana asifa. Nah, ini menceritakan Musa setelah kembali menyelesaikan tugas yang 40 malam di Bukit Tur, ya tadi 40 malam 40 hari itu dalam rangka ya melaksanakan perintah Allah itu, dia kembali ke umatnya, ke kaumnya itu. Maka dikatakan walamma raja'a Musa ila qaumi, setelah Musa kembali kepada kaumnya, ghadbana asifa, wah marahnya bukan main, dan dia sedih. Mengapa waktu ditinggalkan Musa yang diserahkan kepada adiknya untuk memilihnya, kok mereka sama menyembah itu patung anak sapi itu yang dibuat dari emas oleh Musa Samiri itu. Marah dan dia sedih sekali itu. Lalu Musa berkata, qala bi'sama khalaqtumuni, alangkah buruknya yang kamu lakukan itu. Mengapa aku tinggalkan kamu kok sama menyembah patung anak sapi itu. Mimba setelah aku pergi tadi loh. Ajibtum amra rabbikum, apa kamu ingin menyegerakan perkara Allah, perkara Tuhanmu. Maksudnya begini, perkara Tuhanmu itu kan yang dimasukkan begini, Musa kan diperintahkan untuk ya menyendiri di Bukit Tur itu selama 40 malam 40 hari. Itu kan yang merintah Allah. Jadi Musa kan hanya sekedar melaksanakan. Nah, kalau toh Musa itu kembalinya agak telat, ya karena 40 hari kan lama kan. Bagi yang menunggu kan merasa lama itu. Kok terus mereka meninggalkan Musa menyembah patung itu. Lah Musa berkata gitu, apa kamu itu menyegerakan urusan Allah, perkaranya Allah? Saya ini melaksanakan tugas dari Allah, waktunya sampai 40 hari. Jadi kalau terlalu lama ya tunggu dulu, mestinya begitu. Datangku itu ditunggu dulu, jangan lalu begitu aku ditinggalkan kamu menyembah berhala itu. Nah, begitu maksudnya begitu ini. Makanya datang dengan marah itu dan sedih itu. Wa'alqal alwaqa wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Nah, saking marahnya dan saking sedihnya Musa itu, lauh-lauh atau alwah maksudnya lembaran-lembaran kitab ya. Jadi Taurat yang masih dalam lembaran-lembaran itu kan dipegang toh. Dia bawa itu lalu dilempar itu. Lembaran-lembaran kitab yang hanya lembaran itu dilemparkan itu oleh Musa, saking anyelnya, saking marahnya itu dilempar gitu. Lalu Musa memegang kepala adiknya, yaitu Harun itu. Rambutnya dijambak ya, maksudnya cara Jawa dijambak itu. Dipegang rambutnya, lalu kepalanya ditarik ke badannya Musa itu.
Bayangkan itu, saking marahnya itu, adiknya pegang rambut kepalanya lalu ditarik ke Musa itu. Itu kan menunjukkan kemarahannya yang luar biasa itu. Lalu Harun adiknya itu yang diperlakukan seperti itu lalu berkata pada Musa, Qala ibna umma. Kalau memanggil kakaknya tidak kakak, tidak mas, tidak kang, tidak gitu, tapi anak ibuku, nah, gitu. Menyebutnya kakaknya dengan anak ibuku, maka dikatakan ya ibna umma, anak ibuku. Inal kaumas takafuni wakadu yaktulunani. Hai kakakku Musa, sungguhnya kaummu itu yang tak kupimpin itu dan juga kamu itu kan menganggap aku berarti aku dianggap lemah toh. Karena aku memimpin, saya memimpin kaummu, kok mereka sama menyembah berhala itu. Jadi kamu menganggap aku lemah. Wakadu yaktulunani, dan bahkan mereka itu akan membunuh aku. Jadi kamu pergi itu bahkan aku mau dibunuh loh oleh kamu itu, karena aku dianggap lemah. Wala tusmit biyal a'da'a, dan hendaklah kamu jangan menjadikan musuh-musuhku itu gembira karena melihat aku. Nah, jadi kamu kalau berbuat demikian itu, aku lalu dipegang kepalaku lalu ditarik-tarik seperti itu kan sama saja kamu Musa kakakku, itu kan membuat aku ini dicemooh oleh kaummu itu. Dia tahu, lalu dia gembira kalau aku diperlakukan oleh kamu seperti ini kan. Jangan begitu. Janganlah kamu itu membuat musuhku itu bergembira karena mereka melihat aku ya dipermalukan seperti ini. Ya begitu. Wala tas'alni mal kami dzalimi, dan aku tuh jangan kamu jadikan termasuk orang-orang Yahudi seperti itu. Aku ya tetap tunduk patuh dengan ajaranmu. Aku tidak memihak mereka itu, membiarkan mereka menyembah patung itu. Aku jangan dianggap, aku jangan dianggap sama saja dengan orang dolim itu. Begitu. Qala, lalu Musa berdoa, Rabbik firli wali akhi. Ya Allah, ampunilah aku dan adikku ini, saudaraku laki-laki Harun ini. Ya. Musa berdoa untuk keduanya itu. Wadkhilna fi rahmatika, dan masukkanlah aku dalam rahmatmu. Artinya akulah jadi orang yang kamu belas kasihi gitu. Ini penyesalan Musa karena terjadi peristiwa itu. Kaumnya yang menyembah itu lalu menyesal, menyembah berhala itu lalu menyesal, lalu berdoa pada Allah seperti itu. Ya Allah, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah aku dalam golongan yang mendapat rahmat dari kamu. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau itu zat yang maha pembelas kasihan. Jadi zat yang memang tugasnya memberi belas kasihan kepada hambanya.